Ukraina dipastikan akan ikut berpartisipasi dalam puncak KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November mendatang, meski bukan sebagai anggota. Dalam kesempatan tersebut, Ukraina akan membahas penderitaan ribuan anak-anak yang dideportasi ke Rusia. Kepala Staf Presiden Andriy Yermak menerangkan Rusia terus melakukan kejahatan terhadap anak-anak Ukraina. Menurut perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, pada awal September dilaporkan ada lebih dari 1.800 anak yang dipindahkan dari Rusia ke wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Moskow. Ukraina pun mendesak agar tindakan ini diselidiki sebagai kejahatan perang. Sementara itu, kantor kepresidenan Ukraina mengungkapkan, berdasarkan data dari Biro Informasi Nasional Ukraina, ada sebanyak 10.500 anak yang dideportasi secara paksa. Menurut pejabat terkait, sejauh ini baru 96 anak yang telah dikembalikan. Bulan lalu, Kiev mengatakan sedang bekerja untuk membawa kembali 32 anak yang dikatakan telah dipindahkan secara paksa dari orang tua mereka dan diadopsi secara ilegal di Rusia. Menurut Yermak, Ukraina dapat mengandalkan bantuan PBB, namun ia mengatakan bahwa adanya kurang kepercayaan Ukraina terhadap bantuan dari Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Rusia sebelumnya mengatakan pihaknya menawarkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang ingin melarikan diri dari Ukraina secara sukarela. Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan tuduhan penculikan dari Ukraina adalah tonggak baru dalam kampanye disinformasi oleh negara-negara Barat. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Harmiani, memastikan kehadiran Presiden Volodymyr Zelensky dalam KTT G20 di Bali. Namun Vasil belum dapat memastikan format yang akan diambil oleh Zelensky. Vasil berharap hasil dari diskusi di meja KTT G20 dapat mengakhiri agresi yang dilakukan Rusia ke Ukraina dan membebaskan semua wilayah pendudukan Ukraina. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Presiden Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi mengatakan kehadiran Putin dan Zelensky mempertimbangkan situasi dan kondisi negara masing-masing. Meski begitu, kehadiran Zelensky berpotensi dilakukan melalui sambungan video atau virtual.